Baik, terima kasih masih setia di mata kuliah metode penelitian. Saya akan langsung lanjut ke sini, saya akan, share screen dulu. Ya, saya akan membahas tentang, satu hal terkait dengan metode penelitian, nggak apa-apa kita langsung masuk ya, di metode penelitian dengan pendekatan, fenomenologi. Oke, kita akan bicara ini. Yang pertama, karena kita tadi sudah bicara tentang fenomena gitu ya, fenomena sesuatu yang nampak dan bisa didengar, ringkasnya seperti itu. Nah, tetapi fenomenologi ada kata-kata, phenomenon ya, kemudian ada, logos ya. Phenomenon itu artinya adalah penampakan diri ya. Jadi ada apa, ada fenomenal bahasa Indonesianya ada juga gitu ya, ada juga yang, ya fenomena gitu yang standarnya itu. Jadi fenomenologi dari 2 kata pada phenomenon dan juga logos. Semua udah tahu logos itu ilmu, phenomenon berarti adalah penampakan diri. Artinya ilmu tentang, penampakan diri, tapi itu secara, etimologinya. Secara, terminologinya adalah, ilmu tentang, sesuatu yang nampak, ya baik itu diri seseorang ataupun, masyarakat, gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya seseorang yang memakai pakaian rapih ya, dia pakai, baju putih, celana putih, pakai topi, kemudian ada pangkat di pundaknya, kemudian ya pakai ikat pinggang, kemudian topinya karena suka dipegang, apa kira-kira nih? Oh, dia pilot gitu ya. Fenomenanya dia adalah pilot gitu kan ya, kelihatannya dia ada pilot, tapi ternyata kemudian yang berita viral kemarin itu ternyata, dia memakai pakaian lengkap pilot gitu ya, ternyata dia adalah, penjual apa kemarin itu ya, cilok kalau nggak salah gitu ya. Aci dicolok gitu ya, dia hanya penjual, keliling. Oh ternyata, oh bukan itu, fenomenanya fenomena dirinya dia memang seorang pilot gitu, dulu juga yang di wilayah lain juga yang dia pakai dasi, pakai jas gitu ya, pakai sepatu lengkap seperti anggota DPR atau DPRD, tapi ternyata dia juga penjual, keliling. Oh ternyata, itu strategi marketing, beda lagi gitu. Tapi kita lihat fenomena awalnya harusnya ini kan pilot gitu, kok jadi jualan cilok gitu, ini harusnya kan anggota DPR, terus oh itu berarti ada fenomena. Jadi intinya, fenomena itu adalah sesuatu yang nampak ya, bisa nampak, bisa kelihatan, tapi lebih spesifik yang kelihatan. Sesuatu yang kelihatan oleh, panca indera atau indera penglihatan kita ya. Nah, ilmu untuk itu ternyata kita bisa lebih mendalam, ternyata kadang sesuatu yang kelihatan itu tuh belum tentu, sama hakikatnya. Ya samalah ketika kita misalnya melihat orang itu menangis gitu, kita, "Wih kasihan banget dia menangis," gitu. Padahal dia menangisnya adalah, menangis, bahagia ya. Kemarin saya cerita tuh ketika ada seorang perempuan yang dia itu, menangis ketika ditanya, "Kenapa Bu menangis?" Gitu, "Oh saya menangis bahagia." Kenapa? Karena, mungkin, dia baru melahirkan gitu ya, mungkin dia punya cucu atau mungkin, dia menikah, kadang ada juga yang perempuan ketika menikah itu menangis gitu ya, bukan sedih tapi ya bahagia gitu kan ya, seneng ya, apalagi yang agak-agak baper-baper dikit gitu ya. Oke, ya, nah oke, itu fenomena ya, fenomen atau phenomenon dan logos ya. Jadi fenomenologi penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya, gitu ya. Jadi fenomena ini bukan hanya tadi walaupun hanya diri, hanya, person, hanya individual, tapi, secara keilmuan dia semua yang apa, yang, nampak, yang ada, tetapi kita pengen lihat, yang pengen tahu ada apa di balik ini, gitu ya. Jadi sesuatu yang ada di balik fenomena. Tadi saya balik lagi ke, minyak goreng gitu ya. Minyak goreng ternyata kok langka gitu, kenapa nih? Jadi fenomena kelangkaan minyak goreng, itu kan harus diteliti gitu kan ya. Jadi apakah ini ihtikar, ada yang menimbun gitu ya, atau mungkin, distribusi yang tidak lancar, atau mungkin memang, pedagangnya nih sengaja, atau bisa juga pabriknya.
Ya banyak juga nih katanya saya kebetulan ada kenal orang yang jualan minyak goreng grosiran ya gitu ya dari pabrik itu dia bilang pabrik itu sekarang menahan gitu ya. Jadi 6 bulan secara apa, secara, bisnis itu cepat gitu ya. Jadi, pabrik minyak goreng itu mereka menahan, "Udahlah simpen dulu nanti nunggu harga normal kembali kalau dijual sekarang ini agak lumayan," gitu ya, agak lumayan istilahnya itu sebenarnya tidak rugi gitu, tapi karena dia harus nanti menagih ke pemerintah sehingga agak ribet gitu, udah, tahan dulu akhirnya kemudian jadi langka. Tapi itu satu sisi bisa kita lihat cari yang lainnya. Jadi, fenomena kelangkaan minyak goreng, di awal tahun 2021 ya, cari apa sebabnya, cari 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 kita mulai dari, observasi kemana, kemudian nanti wawancara dengan, para ahlinya, kemudian juga nanti mungkin ada, dokumen-dokumennya dilihat, dokumen dalam artian itu berita, dan lain sebagainya. Oh tahu ternyata, penyebab dari kelangkaan ini minimal ada 3 apa saja? Misalnya distribusi yang tidak lancar, kemudian kedua penahanan produksi dari, produsennya, kemudian yang ketiga, ada beberapa oknum yang menimbun. Nah minimal ya 3 itu. Ah itu, fenomena atau mungkin, fenomena yang lainnya, wih banyak sekali kalau ngomongin fenomena gitu. Dan semua itu kan dia nggak pakai angka gitu, tidak menggunakan angka, dia hanya menggunakan interview, kemudian observasi, kemudian ada, studi dokumen, ya. Misalnya fenomena oh kemarin yang balik lagi tentang ke keluarga deh, fenomena tentang, perempuan atau istri yang tidak mau punya anak gitu ya. Oh ternyata ada juga nih, atau mungkin jangan jangan ini kan belum punya anak deh ya, jadi nanti, fenomena perempuan yang menunda nikah gitu ya. Ya kalau kita nikah sekarang apa, kalau umpamanya sekarang kan banyak sekali perempuan yang kuliah dulu gitu ya, kuliah S1 kadang kurang, kuliah S2 lagi gitu ya. Udah kuliah S2 selesai, kayaknya, kerja dulu deh biar agak enak gitu ya. Akhirnya, banyak fenomena menunda menikah ya. Jadi kita ingin tahu bagaimana sebenarnya apa sih alasan kenapa muncul fenomena, penundaan menikah oleh para perempuan. Laki-laki ada juga, banyak juga gitu ya, laki-laki sekarang ya kalau di Jakarta gitu ya, perempuan juga sama gitu ya, laki-laki itu standar nikah itu ya pokoknya di atas 30 deh. Jarang gitu ya yang, apa namanya, di bawah 30 tuh biasanya ya agak-agak pinggiran tuh, mungkin Bogor, Bekasi sendiri atau Tangerang juga rata-rata mereka pokoknya yang pasti di atas 25 menikah itu, gitu ya, di atas 25 tahun gitu ya. Mungkin sunah Nabi kali ya, Nabi menikah di usia 25 tahun. Tapi kalau dulu kan enggak, kalau di kampung mah, 20, 21, 22 itu udah banyak menikah. Tapi sekarang pokoknya di atas 25 bahkan saya bisa mengatakan, perlu survei nih sebenarnya, tapi di atas, 30. Perempuan juga sama, perempuan itu rata-rata ya, karena biasanya memang sekarang ada kuliah gitu ya, di atas 22 gitu ya. Bahkan mungkin ada yang, di atas 25. Biasa kalau udah 28 perempuan udah agak-agak khawatir nih biasanya gitu ya. Tapi di satu komunitas juga, di komunitas lain enggak, ada yang 30 gitu ya. Bahkan ada beberapa mungkin selebritas kita yang apa, yang tidak menikah dan sebagainya. Ini juga fenomena atau mungkin kemarin fenomena apa ya, spirit doll gitu ya. Ini apa nih sebenarnya kok muncul, fenomena ini gitu ya. Nah kita riset tuh, kita cari ini, oh ternyata salah satu jawabannya adalah, oh karena ini mah cuman apa, gimik istilahnya itu, marketing penjualannya orang-orang yang mau jual boneka aja gitu ya. Itu fenomena. Jadi kalau menurut saya menarik sekali nih kalau, berbicara tentang fenomena, cuma nanti tool-nya, ya pakai kualitatif lah otomatis gitu ya. Nah kita sebut berarti fenomenologi sendiri itu adalah apa, filsafat sains dan metode penelitian yang bertujuan mencari arti atau makna dari pengalaman yang ada dalam, kehidupan. Jadi dia, lebih melihat tadi sesuatu yang ada di balik fenomena itu, nanti yang disebut dengan apa, nomena. Ya ada fenomena, ada, nomena. Jadi dia melihat apa nih, oke, fenomenanya begini, yang nomenanya, yang di dalamnya, yang hakikatnya adalah sebabnya adalah juga, ini. Oke, berarti, penggalian data untuk menemukan makna dari hal mendasar itu ya, esensial fenomena itu adalah realitas pengalaman dialami oleh objek penelitian. Jadi saya ulang lagi,
Penggalian data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas, atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian. Jadi, kita melihat yang esensinya itu apa gitu ya, esensinya apa nih gitu. Jadi, bukan hanya yang, tadi fenomena kemudian ada di bawahnya lagi, ada yang paling yang esensi itu apa. Misalnya, saya kemarin sudah pernah cerita juga tentang, kalau yang lama itu kan berarti tentang, iya apa, ada, pertentangan tuh ya, konflik antara, Madura dengan Dayak ya, yang ada di mana, di Kalimantan Barat gitu ya. Nah ternyata, beberapa hasil kajian menunjukkan mereka sebenarnya bukan ras gitu ya, bukan Dayak dengan Madura, bukan gitu ya. Tapi sebenarnya esensinya itu adalah sebenarnya mereka itu ketimpangan sosial, di mana orang Madura itu mereka maju, berkembang, punya kekayaan, sementara orang Dayak itu tanahnya semakin berkurang, cari uangnya susah, cari kerjanya susah, kemudian akhirnya mereka, beberapa itu, miskin. Nah, berarti ini esensinya adalah ketimpangan sosial antara si kaya Madura dan si miskin, Dayak gitu ya. Ah, ini bukan ngomongin ras ya, ini penelitian gitu. Jadi, oh ternyata memang sebenarnya bukan ras, ras itu hanya, tambahan di atasnya ya, hanya tambahan di atasnya gitu ya. Sehingga kemudian, oh kita tahu berarti sebenarnya ketimpangan sosial nih. Kalau sudah tahu seperti itu berarti nanti pemerintah harus bagaimana memberdayakan, suku Dayak di sana gitu ya. Bagaimana mereka diberikan pelatihan, kesempatan yang sama untuk usaha, diberikan mungkin apa, modal dan lain sebagainya. Ah, itu fenomenologi, cara kerjanya. Yang terbaru tadi yang saya cerita itu di, mana, di Sulawesi, ya di mana masyarakat lokal itu mereka menolak untuk apa, pembangunan atau pembukaan atau adanya, tambang emas di wilayah mereka, sampai ada satu yang meninggal ya, kemarin di beritanya itu. Nah, ini fenomenanya apa nih? Apakah mereka itu menolak gitu, betul-betul menolak gitu ya, atau mungkin ada provokator, atau mungkin sebenarnya mereka itu apa ya, mohon maaf nih mungkin apa ya, minta jatah atau bagian gitu ya, atau mungkin apa gitu ya. Kalau pendapat saya akan lebih cenderung kepada, ya mungkin lebih kepada sebenarnya kalau umpamanya wilayah mereka dijadikan tambang emas, mereka tidak dapat apa-apa, ya itu, sangat disayangkan sekali gitu ya. Jadi, berarti harus ada pertemuan, kemudian nanti ya wawancara dengan siapa saja, mereka tokohnya siapa, kemudian ini siapa, diajak FGD, diajak diskusi, oke seperti apa. Kalau mau buat di sana, itu misalnya adalah tanah negara, berarti silakan nanti ya biasa sebenarnya udah standar juga sih. Jadi, sekian persen itu adalah untuk, masyarakat lokal, kemudian mereka mungkin dilibatkan juga dalam, perusahaannya itu, jadi pekerjanya, dan lain sebagainya, itu mungkin insya Allah juga biasanya akan selesai. Jadi fenomenologi ini lebih, menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, tetapi dengan, data yang kuat, yang qot'i, yang valid, dengan menemukan esensi dari, fenomena yang ada. Nah ini, jadi kalau saya orang sosial itu saya sangat sangat suka sekali. Oke, kemudian gimana tahapan untuk, metode fenomenologi ini? Ya pertama adalah, kita perlu memerhatikan dan menelaah fokus fenomena yang hendak kita teliti ya dan melihat berbagai aspek subjektif dari, perilaku objek, ya. Jadi, ya pertama kita bisa fokus dulu. Jadi kalau di fenomenologi ini, dia memang, fokus tertentu gitu ya, nanti dia akan nyambung dengan, case study atau studi kasus gitu ya. Jadi, kita pada fokus satu masalah tertentu gitu ya, misalnya nih gitu ya, agak sedikit politik gitu ya. Misalnya pertentangan antara, apa namanya, antara, yang mungkin status quo gitu ya, kita sebut saja mungkin ada 2 sih sebenarnya di sini, biar biar balance lah ya, kita nyebutkan nggak apa-apa karena ini adalah fenomena. Misalnya ada gubernur DKI dengan oposisinya gitu, kemudian presiden kita dengan oposisinya. Ini kan, oh fenomena gitu ya, tapi sebenarnya apa sih di balik itu gitu ya, oh kalau presiden terlalu tinggi lah jangan ya, gubernur dengan, oposisi, ya oposisi, tahu gitu ya orang-orang yang kayaknya kok nyari-nyari kesalahannya gitu. Ini apa nih sebenarnya gitu,
apakah memang betul real gitu ya, real apa, fakta-faktanya atau mungkin, ini hanya perang politik gitu ya, perang kedudukan, perang politik. Wah, kita sebagai akademisi, sebagai ilmuwan, sebagai mahasiswa ini harus paham nih ya, jangan sampai, kita kemudian terbawa kepada emosi, terbawa kepada, fanatik golongan, terbawa juga kepada "Oh ini salah nih ini salah nih." Enggak juga, kita lihat saja idenya gitu. Tapi kalau pesan saya sih kalau politik agak sedikit, apa ya, agak sedikit, perlu lebih detail sehingga tidak semudah itu, panjang ceritanya. Kita lebih baik ke metodenya saja. Gimana kita tahu nih bahwa, oh pertentangan itu adalah esensinya itu ini loh sebenarnya, dari mana dapatnya? Ya wawancara, lihat, dokumen-dokumennya, kemudian juga, nanti observasi juga melihat gitu ya. Itu kita fokus di kita akademisi saja gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi, fokus kepada satu fenomena, yang akan kita, teliti gitu ya, akan kita teliti. Oke, yang kedua, ada peneliti itu harus melakukan Ya, ya. penggalian Keluar dulu data dari Zoom. Ada Abi lagi berupa nge-Zoom. bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena terkait. Saya ulang lagi, peneliti melakukan penggalian data, berarti mencari datanya, Ini datanya ditentukan kemudian jangan nih dianalisis dosen. ya, Ini anak berupa ini bagaimana racun. sebentar saya ini kan dulu. Racun nih. Di-mute dulu nih, siapa tadi Tuh. itu ya. Ya, silakan di-mute dulu. Oke, saya lanjut lagi, mohon maaf. Oke, lanjut lagi, ya. Jadi tadi, setelah kita fokus, yang berikutnya itu adalah apa, adalah, menentukan, ya, menggali data, ya, dari, bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena terkait. Oke, jadi peneliti itu, dia akan mengambil data dari objeknya. Misalnya tadi, Madura dengan Dayak gitu ya, maka saya perlu wawancara dengan, ketua, kepala suku dari suku Dayak itu. Saya juga perlu wawancara juga dengan kepala suku dari, tokohnya Madura itu, gitu ya. Kenapa? Agar tahu apa nih sebenarnya nih, nanti bukan cuman itu saja, nanti akan, lebih detail lagi gitu ya. Jadi kita jangan terjebak kepada yang kelihatan-kelihatan gitu ya, yang apa, yang di permukaan padahal di dalamnya itu tidak gitu ya. Sama juga nih dengan politik nih gitu ya. Politik ini yang ini dengan ini kok berseteru padahal di dalamnya mereka, "Ah, itu biar rame aja," gitu ya. Nah itu. Jadi ini, pemaknaan objek, artinya kalau saya pengen, neliti satu fenomena berarti, fenomenanya, kelompok masyarakat mana nih gitu ya. Maka kita perlu menggali dari siapa, dari tokoh-tokohnya dan, beberapa orang yang memang menjadi, key person-nya, ya. Dalam apa? Memberikan arti terhadap fenomena terkait, ya. Jadi, kita datang ke key person-nya, ya, kemudian kita tanya, menurut mereka itu apa? Nah, kebenaran juga bukan mereka saja, nanti kita juga akan meneliti dari sumber yang lainnya. Ya misalnya dari yang, tadi kelompok A mengatakan begini, yang kelompok B mengatakan begini. Oh berarti apa nih? Kita ke ekonomi aja lah ya, jangan ke ras gitu ya. Misalnya tadi kelangkaan, minyak gitu ya. Oke, saya akan bertanya ke, siapa, ke distributor besar minyak goreng ini, gitu. Nah mereka bilang apa? "Oh ini kami dari pabriknya Pak, belum diinikan," misalnya gitu ya. Kemudian kita datang lagi ke pabriknya. Di pabriknya ketika kita tanya gitu, "Kenapa Pak, kok ini?" "Oh enggak Pak, ini apa namanya, bahan dasarnya agak susah Pak, ini." Biasanya pasti wawancara itu juga tidak mudah, makanya nanti dalam proses wawancara, kita perlu the art of interview, ya sama juga dengan the art of research. Jadi perlu ada seni. Nah ini bedanya kualitatif. Memang kalau menurut saya itu sedikit menantang, perlu adanya pemahaman, komunikasi antar personal, komunikasi antar budaya juga gitu dan juga kita melihat ketika kita misalnya gini, jadi ketika kita datang tadi ke pabrik, pasti mereka akan mengatakan atau mereka akan mengatakan, "Enggak Pak, kami produksi biasa aja sih, nggak ada penahanan, nggak ada apa gitu, cuman memang sekarang ini, bahan mentah agak sedikit susah nih Pak," gitu, atau mungkin harganya naik, nih Pak, kelapa sawit atau mungkin yang lainnya gitu kan. Nah, oke. Nah, kita kejar lagi ke, mungkin yang punya kelapa sawit atau mungkin yang punya apa, bahan dasar minyaknya itu gitu, kita tanya lagi, "Oh
"Enggak Pak, kami biasa aja Pak." Lagi jadi nanti dari mulai distributor besar atau mungkin dari mulai ininya, dari mulai tokonya, retailnya, kemudian distributor besarnya, kemudian sampai ke pabriknya, sampai ke perkebunannya, nanti kita olah semuanya, ini yang bener yang mana nih, yang bohong yang mana, yang bener yang mana, yang jujur yang mana, kita akan lihat. Nanti kita triangulasikan gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah yang kedua, langkah kedua ini adalah apa, setelah menentukan fokus itu adalah mencari makna dari objek peneliti. Ya, wah ini menurut saya, menarik sekali gitu ya, menarik sekali gitu. Nanti, banyak nanti kita bisa diskusi ini. Yang ketiga adalah penggalian data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada objek atau informan. Jadi nanti namanya itu kita informan atau narasumber ya, narasumber gitu ya, dalam penelitian. Observasi langsung, direct observation, dan juga menginterpretasi pengalaman kepada orang lain, ya menginterpretasi pengalamannya kepada orang lain. Jadi kita memaknai, kadang-kadang, bahasa, kemudian juga gestur, kemudian juga apalagi nanti kalau berita, itu kadang, akan sangat berbeda antara satu pemahaman orang dengan, pemahaman yang lainnya. Ya kita tahu kan 2 tokoh atau 2 public figure kita atau tokoh-tokoh di Indonesia kemarin yang kepleset ngomongnya gitu, akhirnya ya, berbuntut kepada hukum gitu ya. Nah itu juga kita bisa lihat fenomenanya apa nih gitu ya. Kalau saya lihat yang terakhir misalnya, ini dia kepleset ngomong itu, mungkin karena saking semangatnya untuk, mengkritik gitu sehingga kemudian dia kepleset, ngomong itu gitu ya. Jadi, jelas sekali itu sebenarnya itu kita bisa lihat. Oke, itu tahapan di, fenomenologi sehingga dari sini, kita bisa diskusi sebelum ke etnografi nanti saya dulu, kita, fokus di, fenomenologi, hanya ada, 2 dari, slide ini kita akan, diskusi, mungkin, teman-teman bisa ngasih contoh, "Saya mau meneliti tentang ini." Nah, kira-kira apa nih? Nah, berarti, saya sekarang berikan kesempatan karena waktunya juga, sudah hampir jam 9, oh 28 gitu ya. Jadi, dalam 20 sampai 30 menit ke depan saya akan ajak diskusi terkait dengan, kita bisa fokus tadi ke paradigma atau juga boleh bertanya juga di apa, fenomenologi ini. Nah, saya berikan kesempatan untuk yang mau bertanya tentang, paradigma penelitian dan juga,